Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Atilufia SPDSD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Buana Perjuangan Karawang, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 25869062700043. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah SDT Al-Quran Ulil Albab pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 dengan materi belajar musyawarah. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I am fine too, thank you. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, baik. Semangat pagi. Pagi, ulil albab. Yes, Allahu Akbar. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Satu, siap. Kita berdoa. Apa dari angkat kepala itu Tuhan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidilni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Ati akan absen terlebih dahulu. Jika Bu Ati panggil, silakan teman-teman mengacungkan tangannya. Ya, siap? Are you ready? Oke. Abi Rizky Fasa. Hadir. Ajra Syakira. Hadir. Alifa Fitia Humairo. Hadir. Amera Rahmasasi Kirana. Ajfar Diaul Haq Albur Arubusman. Hadir. Azalea Kisah Izara. Farah Takia Rahma. Hana Syakira Kaumi. Hayu Azahra Ramadhani. Imam Saibi Adiwalio. Irsyad Raditya Alfarizi. Muhammad Dirga Permana. Muhammad Haikal El Hakim. Muhammad Reja Safa Adifka. Nafisa Nur Zahira. Naura Kanza Zahra. Nurin Eliza. Saka Nagata Atala. Syahila Kayana Putri. Julfa Hafiza Fauzia. Alhamdulillah. Ya, masuk semua hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Ya, sekarang teman-teman, Bu Ati ingin bertanya kepada teman-teman ya. Teman-teman pernah mengikuti diskusi atau rapat di rumah, mungkin di tempat bermain? Pernah? Pernah. Bu Ati mau bertanya sama teman-teman semuanya. Kira-kira bagaimanakah pengalaman teman-teman ketika mengikuti rapat atau diskusi di rumah atau di lingkungan bermain? Ya. Teman-teman sudah pernah nih mengikuti rapat, diskusi. Menurut teman-teman, pengalaman apa sih yang teman-teman rasakan
ketika mengikuti diskusi atau rapat di rumah atau di lingkungan bermain. Bisa ya? Ya, berarti dari Nafisa terlebih dahulu. Adanya perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat pengalamannya. Tasi? Saling menghormati pendapat yang berbeda. Azra? Menghargai pendapat orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berpendapat. Saling menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya, lanjut. Apa pengalamannya? Dapat berbagai pendapat dan akhirnya menjadi satu. Dapat berbagai pendapat akhirnya menjadi satu. Mendengarkan pendapat. Dapat mendengarkan Dan memberikan pendapat. dan memberikan pendapat. Ya, silakan. Menyampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Setiap orang dapat berpendapat. Tidak merasa pendapatnya paling benar. Tidak merasa pendapatnya paling benar. Kita dapat menghormati orang yang berbeda dengan Kita dapat menghormati orang yang berbeda dengan kita. Memberi alasan yang logis. Tidak memotong pembicaraan. Tidak egois saat berpendapat. Menggunakan bahasa yang baik. Tidak menghakimi pendapat lain. Tidak menghakimi pendapat yang lain. Memberi pendapat satu sama lain. Memberi pendapat satu dengan lain. Saling menghargai pendapat orang lain. Tidak merasa pendapat paling benar. Menghargai, menghormati dan menghargai pendapat. Jadi teman-teman banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika melakukan diskusi atau rapat di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di tempat bermain. Itu semuanya pengalaman teman-teman ya. Pada saat teman-teman, ya teman-teman sebelumnya Bu Ati boleh minta berdiri dulu. Ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh. Ya, sebelumnya Bu Ati akan bermain-main dengan jari-jari kita. Ya. Jika Bu Ati mengatakan pagi, teman-teman tepuk 1 kali. Jika Bu Ati bilang siang 2 kali. Jika sore 3 kali.
Jika malam, krik krik krik. Bisa? Bisa? Yuk. Pagi. 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 Sore. Malam. Diingat-ingat. Pagi, malam, siang, sore. Siap. Pagi, malam, siang, sore. Kelompoknya diingat. 1, 2, 3, 4. Siap ya. Kalau buat dibilang kelompok 1, maka kelompok 1 tepuknya berapa kali? Kalau 2, kalau kelompok 3, kelompok 4, berapa? Siap. Konsentrasi. Siap. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1, 2. Kelompok 1, 2. Kelompok 3, 2. Dua berbarengan. Kelompok 3, 2. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 1. Pagi. 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 Siang. Siang. Sore. Sore. Malam. Kelompok 1. Malam. 3. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Konsentrasi. Itu merupakan melatih konsentrasi teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, kita bisa membuat kesepakatan. Boleh? Boleh. Buatin membuat kesepakatan boleh? Ya, baik teman-teman. Pada saat kita pembelajaran Pancasila, maka yang pertama kali buat diharapkan kita bisa bekerja sama. Ya, tuh, bagaimana sikap yang tepat ketika guru memberikan penjelasan materi? Bagaimana sikap teman-teman? Mendengarkan. Sepakat ya? Sepakat? Ya. Jadi kita sepakat kalau guru menyampaikan materi, maka teman-teman mendengarkan. Yang kedua, bagaimana respon yang baik ketika guru mengajukan pertanyaan? Jika Bu Ati mengajukan pertanyaan, maka bagaimana respon teman-teman? Menjawabnya. Apakah boleh diam saja? Bu Ati bertanya, Azalea rumahnya di mana ya? Azalea tinggalnya di mana? Apakah seperti itu murid yang baik? Berarti harus bagaimana kalau Bu Ati bertanya? Menjawab. Sepakat ya? Sepakat. Selanjutnya, bagaimana perilaku yang seharusnya ditunjukkan selama kegiatan diskusi? Bagaimana teman-teman perilakunya? Saling memberikan pendapat. Apakah boleh pada saat temannya berdiskusi, teman-teman malah sibuk tiduran? Ngobrol sendiri? Berarti sepakat semuanya dengan kesepakatan kita? Sepakat? Tepuk tangan dong buat kita. Ya. Nih, Bu Ati mau bertanya sama teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi sekarang, materi kita apa hari ini? Belajar. Sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Norma, hak, dan kewajiban. Nah, apakah norma itu? Aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Apakah di lingkungan tempat tinggal teman-teman banyak norma-norma? Pernah teman-teman melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma? Tidak, alhamdulillah. Lalu apalagi norma? Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Hak anak itu apa sih? Mendapatkan kasih sayang. Kalau di sekolah? Mendapatkan ilmu. Lalu ada hak, ada kewajiban. Apakah kewajiban?
Hal yang harus kita lakukan itu kewajiban. Apa sih kewajiban anak di rumah? Membantu orang tua. Terus kalau kewajibannya di sekolah? Belajar. Hak kewajiban sebagai anak. Ada juga hak sebagai warga negara. Salah satunya adalah berpendapat, mengeluarkan pendapat. Ya betul sekali Abi, mengeluarkan pendapat. Jadi bagaimana hak seorang warga negara dapat mengeluarkan pendapat. Teman-teman sering mengeluarkan pendapat? Biasa mengeluarkan pendapat? Pada saat apa biasanya mengeluarkan pendapat? Bermusyawarah, apalagi? Berdiskusi. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teman-teman akan belajar bagaimana bermusyawarah, berdiskusi, bagaimana teman-teman dapat mengeluarkan pendapat teman-teman. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Ya, berarti mau bertanya lagi nih sama teman-teman. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, berarti lemparkan dulu pertanyaannya. Menurut teman-teman, mengapa sejak dulu nenek moyang kita suka menyelesaikan masalah dengan cara berkumpul dan berdiskusi bersama? Raise your hand, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ajra Syakira. Karena agar masalah disampaikan dengan jelas dan mudah. Iya, beri tepuk tangan untuk Ajra Syakira. Agar masalahnya cepat diselesaikan, ya. Jadi biar cepat selesai. Ada lagi yang lain? Ya, Haikal. Dapat mencapai mufakat. Beri tepuk tangan untuk Haikal, bagus sekali. Ya, dapat mencapai mufakat. Ada lagi yang mau menjawab? Nenek moyang kita dulu sering berkumpul dan berdiskusi kalau ada masalah, agar masalah-masalah itu cepat segera terselesaikan. Agar masalah-masalah itu tidak berlarut-larut, maka biasanya dipanggillah orang-orang ketua-ketua, ya, orang ketua-ketua adat atau ketua-ketua yang dihormati, mereka berkumpul dicari penyelesaiannya. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang belajar bermusyawarah. Tujuannya diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kelas dengan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Jadi nanti kalau di kelas teman-teman sudah bisa praktik musyawarah. Karena sekarang kita akan belajar bagaimana berdiskusi, bagaimana bermusyawarah. Ya. Jadi di sekolah kalau ada permasalahan tidak harus ini garasi A, garasi B gitu ya, seperti itu. Tapi teman-teman bisa menyelesaikannya dengan bermusyawarah, dengan cara yang baik. Manfaatnya, setelah mempelajari materi belajar musyawarah, murid dapat mengikuti kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dengan baik. Ya, jadi sudah tahu bagaimana sih cara kita bermusyawarah gitu ya. Apakah dengan kalau kita nggak setuju bagaimana sih gitu ya, seperti itu. Ya, buati minta tolong Reja. Mana Reja? Yuk, kita ayat tentang musyawarah ada di Quran surat Asy-Syura ayat 38. Ya, sama-sama kita akan baca ya, dipimpin oleh Reja. Tunggu dulu. Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima
mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, terima kasih Reja dan terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan buat Reja. Ya. Ya. Jadi segala sesuatu diputuskan dengan bermusyawarah. Ada dalam ayat Al-Quran, Quran surat ke-40 ya, Asyura. Quran surat Asyura ayat ke-38. Jadi segala sesuatu sudah diperintahkan oleh Allah bahwa kalau ada apa-apa ya udah dengan musyawarah, bukan dengan berantem, bukan dengan segala sesuatu ya, malah main kata-kataan, malah main dendam-dendaman ya, tidak, tapi dengan musyawarah. Ya baik teman-teman, Buatnya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Ya, Buatnya lihat kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, akan Buatnya minta kelompok 1 dipilih siapa pemimpinnya, kelompok 2 siapa pemimpinnya atau ketuanya, kelompok 3 dan kelompok 4 juga sama. Ya, ditentukan siapa pemimpinnya, sudah? Ya. Jika sudah, sekarang coba kita lihat. Ya, kita lihat video berikut. Belajar bermusyawarah. Hai teman kece, bagaimana proses pemilihan ketua kelas di kelas kalian? Misalkan, ada teman-teman yang menganggap Budi cocok menjadi ketua kelas karena ia adalah yang paling pintar. Namun, ada juga yang menganggap Andi lebih cocok jadi ketua kelas karena ia anak paling baik. Apakah kalian lalu melakukan voting? Atau musyawarah? Apa beda antara keduanya? Mana yang lebih baik? Yuk kita simak penjelasan di video ini. Kita mulai dengan musyawarah ya. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Kalian pasti ingat bunyi sila keempat Pancasila. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, ternyata terkandung makna musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Dasar negara Pancasila juga dihasilkan dari proses musyawarah loh. Pada saat itu, ada 3 tokoh yang memberikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Setelah dilakukan musyawarah, disepakatilah rumusan dasar negara Pancasila seperti yang sekarang. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah? Dan mengapa musyawarah itu penting? Yuk kita bahas lebih lanjut. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari 1 orang karena dibutuhkan pendapat dan perwakilan dari banyak pihak. Semua orang yang hadir memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada orang atau kelompok tertentu yang diutamakan. Semua orang juga boleh menyampaikan pendapatnya. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah hasil dari persetujuan bersama atau mufakat maupun hasil suara terbanyak. Bagaimana langkah-langkah melakukan musyawarah? Sebelum melaksanakan musyawarah, langkah pertama adalah menentukan waktu dan tujuan musyawarah. Pilih waktu yang sekiranya banyak orang bisa hadir. Dengan begitu, akan muncul lebih banyak pendapat dan keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi banyak orang. Tujuan musyawarah juga harus jelas
agar musyawarah bisa lebih fokus dan efektif. Pilih juga orang yang bertugas untuk memimpin dan mencatat hasil musyawarah. Langkah kedua adalah membuka musyawarah dengan menjelaskan kepada peserta yang hadir apa tujuan dan harapan dari kegiatan musyawarah tersebut. Langkah ketiga adalah penyampaian pendapat. Berikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, usulan, maupun idenya, serta saling memberikan umpan balik. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah semua pendapat dan usulan dibahas, maka peserta musyawarah akan mengambil sebuah keputusan. Agar tidak ada pihak yang kecewa, keputusan diambil secara adil, bijak, dan tidak memihak kelompok tertentu. Jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu mufakat, cara terakhir yang dilakukan adalah pemungutan suara atau voting. Suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan bersama. Langkah terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi. Seluruh peserta tanpa terkecuali harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan agar tahu apakah telah tercapai sesuai yang diharapkan. Sikap apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan musyawarah? Dalam musyawarah, kita harus mendengarkan dan menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat. Jangan suka memotong, apalagi sampai menghakimi pendapatnya. Jika giliran kita yang sedang menyampaikan pendapat, maka bicaralah dengan sopan, jelas, dan saling menghargai satu sama lain. Sampaikan pendapat yang sekiranya bisa mewakili kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Setelah diambil sebuah keputusan, maka terimalah dan lakukan keputusan tersebut dengan bijak dan lapang dada, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Apa saja contoh penerapan musyawarah dalam kehidupan kita sehari-hari? Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, maupun lingkup negara. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga adalah menentukan tempat liburan atau memilih warna cat tembok rumah. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah adalah pemilihan ketua kelas dan pembagian kelompok kelas. Contoh musyawarah di lingkungan masyarakat adalah menentukan hari untuk melakukan kerja bakti dan menentukan jadwal pos ronda. Sedangkan contoh musyawarah di lingkup negara adalah proses pembuatan undang-undang oleh DPR. Mengapa musyawarah itu penting? Dengan bermusyawarah, kita belajar untuk berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak egois dengan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, musyawarah juga dapat mempererat kerjasama dan membangun kerukunan. Jadi jelas ya, apa itu musyawarah dan perbedaannya dengan voting. Lalu, manakah yang lebih baik? Musyawarah atau voting? Musyawarah lebih baik jika kita ingin mengutamakan kepentingan bersama. Dengan voting, keinginan pihak minoritas atau yang lebih sedikit jumlahnya tidak dipertimbangkan. Misalnya, pada contoh di awal, Budi terpilih sebagai ketua kelas karena menerima voting lebih banyak. Andi tidak jadi ketua kelas karena lebih sedikit teman-teman yang memilihnya. Akibatnya, teman-teman Andi merasa kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Namun, jika kelas kalian menjalankan musyawarah, bisa saja diputuskan untuk Budi menjadi ketua kelas dan Andi menjadi wakilnya. Dengan begitu, keinginan semua pihak dipertimbangkan dalam menentukan hasilnya. Wah, musyawarah sangat baik dan pantas dilakukan di setiap waktu ya. Ternyata belum tentu, karena proses bermusyawarah mungkin memakan waktu lebih lama dan kompleks dibandingkan dengan proses voting. Tergantung situasinya, musyawarah atau voting bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Wah, sudah lengkap ya penjelasan tentang bermusyawarah teman kece. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya,
Bagaimana teman-teman setelah melihat video tadi, tayangan video? Jadi sudah paham mengenai musyawarah? Sudah. Baik, berarti kalau sudah paham berarti mau bertanya. Kira-kira musyawarah itu apa sih teman-teman? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Azalia. Proses diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Ya, beri tepuk tangan untuk Azalia. Bagus sekali. Selanjutnya, buatnya mau bertanya, apa sih ciri-ciri dari musyawarah itu? Ciri-cirinya apa? Ya, silakan Ajra Syakira. Dilakukan lebih dari satu orang, benar. Lalu mengeluarkan pendapat, lalu ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Farah? Kedudukan setiap orang sama. Ya, beri tangan untuk Ajra Syakira dan Farah. Bagus. Sikap apa? Ya, sikap apa yang kita lakukan ketika bermusyawarah? Ya, silakan Nafisa. Menghargai pendapat orang lain. Ya, bagus sekali, beri tangan untuk Nafisa. Ya, itu adalah bagaimana proses musyawarah, ciri-cirinya, lalu sikap yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya seperti apa musyawarah itu? Langkah-langkah musyawarah. Ya, siapa yang mau menambahkan? Langkah-langkah musyawarah. Pertama kali. Ya, Farah, silakan. Ditentukan dulu waktu dan tujuannya. Waktunya kapan nih? Yang semuanya orang bisa, ya kan? Hari ini kelas 6 akan musyawarah tentang kita mau jalan-jalan kemana ya nanti outing, misalkan. Hari apa nih ditentukannya? Ditentukannya hari Senin aja. Ternyata kelompok 3 dan 4 Senin tidak bisa. Ya, ada kegiatan yang lain. Lalu ditentukan kapan ya waktu yang tepat gitu ya. Harus semuanya bisa. Ya, harus semuanya bisa ditentukan. Ya, teman-teman. Jadi kita lihat dulu tujuannya apa, lalu waktunya kapan. Ya, tujuannya waktunya kapan dan tujuannya apa. Disepakati dulu semuanya bersama-sama. Ya, harus semuanya bisa. Jangan hanya satu orang atau 2 orang yang bisa. Karena ini untuk kelas. Ya, langkah-langkah. Apalagi langkah-langkahnya ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan langkah-langkahnya? Ya, silakan. Tujuan musyawarah sama seperti Farah. Ya, lanjut lagi. Ada lagi? Dipilih pemimpin musyawarahnya, benar. Siapa pemimpinnya? Notulennya ditulis. Nanti setiap keputusan musyawarah ditulis. Ada yang memimpin. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah memahami, sudah paham semuanya, maka Bu Ati akan membagikan LKPD teman-teman, yaitu berupa studi kasus kita. Ya, yang memberikan LKPD berupa studi kasus. Kita bisa baca teman-teman di depan. Bu Ati akan bagikan juga. Kelompok 1 sama-sama nanti kita akan baca. Siap. Yuk kita lihat dulu, kita baca dulu. Ya, LKPD dari studi kasus ini, kelas 6 akan mengadakan kegiatan kelas meeting. Ya, di akhir semester. Adapun 2 usulan kegiatan, yang pertama lomba cerdas cermat, yang kedua lomba olahraga. Menurut kelompok teman-teman, bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik? Yang pertama, apakah Bu Ati langsung memutuskan, udah deh
lomba cerdas cermat aja, yang lain nggak usah ikutan gitu. Yang kedua, teman-teman dengan voting, dan siapa yang pilih lomba cerdas cermat, siapa yang pilih olahraga gitu ya. Lalu yang ketiga, musyawarah ya. Jadi teman-teman diskusikan manakah yang terbaik ya. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bisa dipahami? Ya. Lalu teman-teman dari bermacam-macam ini tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ya, teman-teman. Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ya, seperti itu. Bisa? Ya, silakan teman-teman bersama dengan kelompoknya. Ya, silakan teman-teman bersama dengan kelompoknya mulai berdiskusi. Ya, silakan. Tadi pemimpinnya sudah dipilih kan? Ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Didiskusikan dulu mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Selesai didiskusikan, teman-teman presentasikan. Ditulis dulu ya, nama kelompoknya, kelompok berapa, nama anggotanya ditulis semuanya. Ditulis. Silakan Reja bergabung dengan temannya. Ya. Ya. Ditulis. Tulis dulu, jangan lupa namanya. Setelah teman-teman diskusi, nanti presentasikan tiap kelompok. Ya, sudah, silakan didiskusikan. Dicari kelebihan dan kekurangannya apa sih?
Ada kesulitan? Tidak. Ada yang sulit? Sudah selesai? Belum?
Baik teman-teman, buat hitung sampai 10. Nanti teman-teman bisa tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Ya, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah? Ya. Silakan kembali tempat duduknya masing-masing. Ya. Kelompok siapa yang terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk presentasi? Silakan. Kelompok raise your hand. Siapa? Kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Agak majuan, agak maju. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azra Syakira dan di samping saya ada Nama saya Sakti, nama saya Nafisa. Baik, sampai di sini perkenalan dari kami. Kesimpulan hasil diskusi dari kami, cara yang digunakan, jika guru yang memutuskan, kelebihannya tidak ada perselisihan antara siswa dan siswi. Kekurangannya, murid tidak bisa memberikan pendapat.
Cara yang digunakan jika voting, kelebihan hasil yang diputuskan lebih cepat keluar, kekurangannya terjadinya ketidakadilan. Cara yang digunakan jika bermusyawarah, siswa dapat memberikan pendapat dan perundingan dapat terjadi lebih adil. Kekurangannya memakan banyak waktu. Jadi, menurut kelompok kami, musyawarah adalah cara terbaik untuk memutuskan kegiatan kelas meeting di akhir semester. Ya. Baik, apa sudah jelas? Sudah. Ya, Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Boleh. Ya, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kita. Cara 1, guru memasukkan kelebihan agar mendapatkan anggota yang adil dalam keputusan lomba kelas 6. Kekurangan, murid tidak dapat menyampaikan pendapat yang masing-masing. 2, voting. Kelebihannya dapat memilih keputusan dengan cepat. Kekurangannya kita tidak dapat mengetahui usulan pendapat orang lain. 3, bermusyawarah. Kita dapat mendapatkan jawaban tanpa adanya perselisihan. Kekurangannya, kita dapat mengeluarkan waktu yang cukup banyak untuk mendapatkan keputusan yang adil. Jadi di kelompok 3 ini kami memilih musyawarah karena walaupun menguras waktu yang banyak, tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak tanpa adanya perselisihan. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Naura Kanza Zahra. Nama saya Farah. Nama saya Hafizira. Nama saya Radika. Lanjut saja kita ke penjelasan. Cara yang digunakan. Cara yang pertama adalah guru memutuskan. Kelebihannya adalah lebih cepat dan lebih mudah. Kekurangannya, murid tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Cara kedua adalah voting. Kelebihannya menghemat waktu, simple, dan lebih instan. Kekurangannya adalah ada pihak yang tidak diuntungkan dan mendapat kerugian. Cara ketiga adalah musyawarah. Kelebihannya, seluruh pihak mendapat keuntungan dan tidak ada kerugian. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga lebih.
Kesimpulan dari kelompok kami adalah kami memilih cara diskusi bermusyawarah karena lebih mementingkan kepentingan bersama dan tidak ada pihak yang kecewa karena pendapatnya tidak dipilih. Meskipun musyawarah membutuhkan waktu dan tenaga lebih, hal itu tidak sepadan dengan perasaan orang lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi dan cara terbaik untuk memilih satu pendapat atau mufakat. Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami, nomor 1, cara yang digunakan guru memutuskan. Kelebihannya lebih cepat, menghemat waktu. Kekurangannya murid tidak bisa memberikan pendapatnya. Cara yang kedua, voting. Kelebihannya lebih cepat, lebih simpel. Kekurangannya ada satu pihak yang tidak setuju. Ketiga, cara yang digunakan musyawarah. Setiap anggota dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Dan kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, cara yang terbaik menurut kelompok kami adalah dengan cara bermusyawarah karena setiap anggota dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan semuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempunyai kesimpulan yang sama. Apa kesimpulannya? Musyawarah. Jadi musyawarah merupakan cara yang terbaik. Sampai di sini sudah paham mengenai musyawarah? Ya, silakan bisa dikumpulkan. Ya. Buati bisa. Setelah ini Buati akan memberikan soal. Silakan teman-teman mengerjakan soalnya. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman bisa dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan boleh? Ya, baik. Buat hitung 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya, dikumpulkan. Sudah, silakan. Ya. Saya tidak ada yang perselisihan, mereka tetap terjalin. Ya. Ayo, sudah. Ya. Ya. Ya, oke. Ya, sudah. Ya. Ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan soal yang buat diberikan pelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Ati menutup pelajaran, Bu Ati minta kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Bu Ati minta kepada Nafisa. Silakan sampaikan kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini. Nanti kita belajar tentang musyawarah, dan pentingnya musyawarah dan melakukan musyawarah. Ya, kesimpulannya? Kesimpulannya, kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Ya, terima kasih. Jawaban dari Nafisa bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nafisa. Nurin, Bu Ati minta pendapatnya Nurin. Bagaimana kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita jadi mengerti tentang pentingnya musyawarah. Ya, kita jadi mengerti pentingnya musyawarah. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nurin. Selanjutnya, Bu Ati minta jawaban dari Alifah. Silakan. Kesimpulan hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari hari ini adalah pentingnya musyawarah dan tidak memilih pendapat dan merasa pendapat yang lebih bagus. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Alifah. Selanjutnya, Bu Ati minta pendapat dari Farah. Kesimpulan hari ini? Kita belajar musyawarah, bagaimana cara mencapai sepakat, langkah-langkahnya, apa dampaknya bagi sekitar, dan kesimpulan yang kita belajar ini, setiap manusia memiliki pendapat masing-masing yang berbeda, sehingga kita yang kembali bermusyawarah pasti ada kemungkinan untuk berselisih dengan orang lain, maka agar menghindari hal tersebut kita harus saling menghargai. Ya, bagus sekali dari Farah jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Farah. Ya, kesimpulan adalah teman-teman kita bermusyawarah, saling menghargai, tidak berselisih ya. Pada saat orang mengeluarkan pendapat, kita harus menghargai ya. Jangan merasa pendapat kita lebih baik sendiri ya. Selanjutnya Bu Ati mau minta refleksi
setelah pembelajaran. Jadi apa yang teman-teman rasakan pada saat melakukan pembelajaran? Bu Ati akan minta bagaimana perasaan teman-teman ketika pendapat teman-teman didengar oleh teman-teman saat bermusyawarah. Pada saat pendapat kita didengarkan oleh teman-teman kita. Hana Syakira. Senang karena pendapat kita dihargai orang lain. Ya. Bu Ati minta jawaban dari Aspar. Bagaimana Aspar? Bagaimana Aspar? Senang karena pendapat kita bisa didengar dan dihormati oleh teman-teman. Senang karena pendapat kita bisa dihormati dan didengarkan teman. Beri tepuk tangan untuk Aspar. Bu Ati minta jawaban dari Dirga. Bagaimana perasaannya Dirga? Senang karena pendapat kita dihormati dan dipotong pembicaraannya. Tidak dipotong Caranya. Ya baik, beri tepuk tangan untuk Dirga. Ya. Selanjutnya Bu Ati minta tolong Saka. Bagaimana Saka? Ya. Perasaannya? Senang tapi gak apa-apa didengarkan atau tidak ditulis, tapi yang penting menyampaikan pendapat. Oh, yang penting penyampaikan mau didengarkan atau tidak, berlapang dada sekali Saka. Beri tepuk tangan untuk Saka. Mau didengarkan atau tidak, ya saya udah menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana perasaan teman-teman ketika harus menerima keputusan yang berbeda dari usulan teman-teman? Sikap apa yang akan teman-teman tunjukkan? Dari Paris, bagaimana sikapnya? Bagaimana perasaan ketika harus menerima Bagaimana? sikapnya? Menghargai. Kalau misalnya menerima keputusan yang berbeda dari maka menghargai. Berketerangan untuk Paris. Selanjutnya, Bu Ati minta Syahila. Ya, Syahila. Jawabannya? Bagaimana sikapnya? Menerima dan menghargai dengan berlapang dada. Menerima dan menghargai dengan berlapang dada, Syahila. Beri tepuk tangan untuk Syahila. Selanjutnya, Imam. Bagaimana, Mam? Kita dapat menghargai dan menghormati tanpa memotong pembicaraannya. Menghormati dan menghargai tanpa memotong pembicaraannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Imam. Selanjutnya, Bu Ati Haikal. Ya, pegang Haikal. Ya. Menghargai pendapatnya dan berlapang dada. Menghargai pendapatnya dan berlapang dada. Beri tepuk tangan untuk Haikal. Selanjutnya, refleksi kali ini. Setelah belajar bermusyawarah, apa yang akan teman-teman lakukan jika ada perbedaan pendapat dengan teman atau keluarga? Ajra Syakira, bagaimana? Silakan. Menghargai dan menghormatinya karena setiap pendapat memang berbeda-beda. Menghargai dan menghormatinya karena setiap pendapat berbeda-beda. Beri tepuk tangan untuk Ajra Syakira. Selanjutnya Julfa. Bagaimana Julfa? Menghargai karena setiap orang pendapatnya berbeda-beda. Menghargai karena setiap orang pendapatnya berbeda-beda. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut. Buat minta tolong Azalea. Bagaimana Azalea? Satu sama lain menghormatinya dan menghargainya. Satu sama lain menghormatinya dan menghargainya. Beri tepuk tangan untuk Azalea. Selanjutnya, Rara. Bagaimana Rara? Ya.
Ya, silakan. Menghargainya tanpa memotong pembicaraan. Menghargainya tanpa memotong pembicaraan. Ya, terima kasih Rara, terima kasih semuanya, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak mengenai musyawarah, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana prinsip, yaitu bagaimana kita mengeluarkan pendapat, bagaimana kita tidak memotong pembicaraan orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Baik teman-teman, buat dicukupkan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesudah belajar. Ketua kelas, silakan disiapkan. Kita berdoa, Bapaknya di hamba, kepala dituduhkan, berhari mulai. Doa mengatur majelis, kita berdoa, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat diucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Bertemu kembali pembelajaran pendidikan Pancasila yang akan yang beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah.